untuk melanjutkan kajian tentang Syiah. Pertemuan kemarin saya sampaikan muqaddimah sejarah berdirinya Syiah, muncul Syiah, dan bagaimana ajaran-ajarannya ya. Yang tidak hadir boleh dilihat di YouTube Masjid Darut Tauhid pertemuan yang kemarin. Taib, sekarang kita bahas bagaimana metode rekrutmen Syiah terhadap orang awam. Sebagaimana janji saya kemarin ya, bagaimana mereka merekrut orang-orang awam menjadi Syiah. Ini penting sekali ya tema ini ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang awam yang menjadi pengikut Syiah, di antaranya 4 langkah ini nih. Saya istilahkan dengan istilah stadium ya. Kenapa? Karena memang virus yang bernama Syiah ini sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Gak boleh main-main. Sudah masuk, tidak mudah untuk keluar. Begitulah aliran-aliran sesat. Kalau sudah masuk itu susah keluar. Hati-hati saudaraku. Boleh merapat yang sebelah kanan saya, boleh merapat. Boleh merapat. Silakan, silakan. Ya. Jadi ibarat kanker itu ada tingkatan. Ada stadium pertama masih bisa disembuhkan. Ada stadium 2 masih bisa, cuman perlu kesungguhan. Ada stadium 3 agak susah nih. Dan puncaknya stadium 4. Jarang yang bisa kembali kepada al-haq. Ya. Baik. Yang pertama, stadium pertama ya, yang mereka lakukan untuk merekrut orang-orang awam dari kalangan ahlus sunnah menjadi Syiah bagaimana? Yang pertama, mereka itu selalu mengklaim sebagai pencinta ahlul bait. Yang pertama nih, Islam mereka, pemahaman mereka didapatkan dari ahlul bait. Siapakah ahlul bait itu? Ahlul bait itu adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita? Ahlus sunnah wal jamaah kita semua ini harus sangat cinta kepada ahlul bait ya, dengan kecintaan yang benar. Dan hanya ahlus sunnah yang mencintai ahlul bait dengan kecintaan yang benar. Hadirin sekalian, orang-orang Syiah mengklaim pecinta ahlul bait, itu mereka mendistorsi. Yang dimaksud ahlul bait di sini adalah Al-Husain. Al-Husain, Pak. Al-Husain pun dipersempit lagi karena memang ada riwayat Al-Husain bin Ali menikahi wanita Persia. Ya. Wanita Persia. Lebih khusus lagi. Maka nanti mereka menolak yang bukan termasuk ahlul bait versi mereka, termasuk istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Buat kita ini masalah prinsip saudaraku. Ya. Karena orang Syiah meyakini ada di antara istri Nabi yang kafir. Finnar. Siapa yang dimaksudkan? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha.
dan Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha. Ini yang sering mereka sampaikan ketika orang yang direkrut menjadi Syiah wajib bersyahadah ulang, membaca kalimat syahadat dengan ada kalimat-kalimat mencela, mencaci maki, mengkafirkan Aisyah dan Hafsah, dan harus ada keyakinan bahwa mereka finnar. Ini nggak main-main, Pak. Tapi nanti ini tidak di awal, tidak. Nanti di tahapan selanjutnya. Di awal mereka mengklaim sebagai Ahlul Bait. Nanti kalau ngajak orang nih, ya perhatikan ya. Nanti ngajak orang, perhatikan ini para santri, kalian nanti akan kuliah, bertemu banyak pemikiran, kelompok-kelompok pengajian, dakwah, hati-hati. Nah, di kita kan segala boleh. Bebas sih kita mah. Kalau nanti diajak ngobrol, kamu Islam apa? Oh, saya Islam. Maksudnya ya ikut orang tua saya lah. Kebanyakan masyarakat apa ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah itu? Kalau nggak ngerti dia nggak bisa jelaskan, Pak. Kalau aku ini Islamnya ikut pemahaman keluarga Nabi. Kamu itu Ahlus Sunnah itu ikut pemahaman sahabat Nabi. Kira-kira yang lebih dekat, yang lebih layak melanjutkan risalah itu sahabat atau keluarganya? Nah gitu tuh. Itu sudah begitu masuk awal. Ya. Kira-kira sebagai kepala keluarga lebih cinta kepada siapa? Ya pasti kepada keluarga, betul tidak? Iya ya. Nah gitu. Nanti mereka menyampaikan yang afdol itu ikut Islam pemahaman keluarga Nabi. Itu pertama gitu dulu, nggak langsung. Kasih buku nanti versi mereka, diajak. Mungkin kalau sekarang itu metodenya masuk grup WA gitu, tulisan-tulisan terus. Itu luar biasa, bobot tulisannya luar biasa memang. Kalau orang-orang awam yang tidak punya dasar itu, wah ngeri itu. Kan kegulung oleh alur berpikir mereka. Jelas tidak? Hati-hati saudaraku. Ya. Kemudian mereka membuat opini publik bahwasannya hanya Syiah yang berani melawan Amerika dan Yahudi, sedangkan yang melawan Zionis adalah Hizbullah. Wah, mulai itu anak muda kan digituin semangatnya gimana? Iya ya gitu kan. Oh luar biasa. Gak ada yang berani melawan Yahudi dan Amerika kecuali Syiah gitu. Jadi kalau ibarat kanker ini seperti stadium pertama. Inilah virus yang dimasukkan ke dalam pikiran anak-anak muda yang tidak paham pertarungan politik dan akidah Syiah. Ya. Maka nanti mereka akan mengenalkan tokoh-tokoh Syiah, dikenalkan. Yang diangkat itu sosok-sosok yang membuat orang itu kagum. Sikap zuhudnya gitu dimunculkan terus. Mulai dikenalkan tokoh-tokoh. Dulu ada revolusi besar, nah, gitu. Mereka menyebutnya revolusi Islam tahun 79 di negeri Iran. Itulah sosok yang paling punya jasa besar, Ayatullah Khomeini. Mulai itu dikenalkan. Karena sekarang Syiah yang banyak itu marja'nya kembali kepada Iran dan ke Lebanon. Adapun yang ada di Syria, yang di Yaman itu ikut ke sini semuanya. Karena secara politik mereka kuat. Negara gimana nggak kuat? Betul tidak? Secara politik kuat. Anak-anak muda diracuni dengan seperti itu. Ya, kasihan.
Begitu anak-anak muda terkagum-kagum dengan opini yang mereka sampaikan bahwasannya satu-satunya negara yang berani melawan Amerika dan Yahudi adalah Iran, dan yang berani melawan Zionis adalah Hizbullah, maka orang awam ya itu akan mudah terkena virus ini. Ini namanya kanker stadium 1. Termasuk saya yang bicara ini dulu gitu, mengagumi, senang sekali Pak, poster besar. Dulu saya punya teman anak kiai di pesantren, nggak tahu dulu, nggak kayak sekarang, jenggotnya, sorbannya luar biasa, kagum saya, senang sekali dulu, karena awam nggak ngerti. Ya, apakah benar opini ini keliru? Salah. Kenapa bisa kita bongkar? Pendekatannya pahami sejarah dengan benar lewat ilmu sejarah, dan kita pahami bagaimana pergerakan politiknya. Kita akan paham, harus melek. Apa diantaranya Pak? Ada buku bagus. Ini baru stadium 1 ya, bisa sembuh insya Allah. Kan subhat tuh masuk ke kepalanya tuh, subhat ya. Maka harus dibarengi dengan informasi yang bisa meluruskan itu. Ini buku bagus. Ini sekarang beliau sedang kuliah S3 di Malaysia, fokus tentang sejarah. Aktivis dakwah Muhammad Fizaro Novelan Tauhidi, seorang wartawan dulunya, ngaji, dia meneliti ternyata Zionis dan Syiah bersatu hantam Islam. Semua bukti-bukti mereka dipatahkan. Itu tidak benar. Ini saya punya buku ini cetakan yang lama, ini yang baru. Antum baca akan terbelalak, ternyata semua settingan semua gitu. Oh iya Pak, sampai sekarang apa pernah ada moncong nuklir tuh diarahkan ke sana? Ada tidak? Ada tidak? Nggak ada. Yang ada kemana Pak? Yang ada kemana? Ke Yaman, ke Irak, bahkan dulu. Kenapa pasukan Amerika bisa dengan mudah masuk Irak? Siapa yang punya peran besar itu diantaranya? Ya, pengkhianatan Iran. Harus paham kita. Karena musuh mereka yang sebenarnya Ahlus Sunnah, Sunni itu musuh mereka. Ya, ini kisah panjang. Saya katakan kemarin, selama masih ada Zionis Yahudi yang menciptakan Syiah, selama itu juga mereka akan kuat. Apalagi sekarang, zaman sekarang ini kan yang mimpin peradaban bumi siapa? Yahudi. Ya, yang mimpin peradaban bumi Yahudi. Ya, dunia dalam cengkeraman sistem Dajjal. Siapa pengikut Dajjal itu? Yahudi. Nabi menyampaikan, aktsaru tiba'id Dajjal al-Yahud. Yang paling banyak menjadi pengikut orang-orang Yahudi, Dajjal itu adalah Yahudi. Maka nanti yang menjadi pasukan Dajjal ketika Al-Masihud Dajjal keluar, 70.000 Yahudi dari Isfahan. Itu di mana itu? Maksudnya di mana? Di Iran sekarang, Pak. Teheran, Iran sekarang. Ya. Nabi sebutkan ada kalimat Yahudi, kata Nabi yang mulia. Gak mungkin wong yang menciptakannya itu Yahudi kok. Sudah saya bedah pertemuan kemarin ya, Abdullah bin Sabah ibnu Sauda itu yang menciptakan Yahudi, Syiah. Dan banyak buku yang sejenis, antum baca nanti bisa hilang, terkikis nanti subhat, insyaallah terkikis. Kalau masih kagum ke mereka gitu. Ya. Oke, yang kedua sekarang, stadium kedua. Orang kalau sudah diajak, sudah mulai kagum, wah serbawa luar biasa, mengagumi pemikiran semua, itu sudah gampang itu. Maka stadium kedua lebih mudah lagi. Bagaimana mengajak untuk mengkaji peristiwa Karbala? Nah, ke sini, langsung ke sini.
Peristiwa apa? Karbala. Dengan memasukkan sejarah, perasaan orang awam disentuh dengan terbunuhnya Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Siapa yang tidak cinta kepada Husain bin Ali, betul tidak? Dan memang kita tidak memungkiri adanya peristiwa yang memilukan, syahidnya Husain bin Ali di Karbala. Di sini mereka sudah mulai menanamkan kebencian kepada para sahabat. Inti dari Karbala adalah menanamkan kecintaan yang berlebihan dan kebencian yang mendalam itu. Cinta yang berlebih, gulu, dan kebencian yang mendalam, dendam. Nah, masuk tapi halus sekali. Halus sekali. Ya. Maka biasanya para sahabat kena di sini. Mereka kena apa? Tapi halus, tidak langsung. Ini kan stadium 2 ini. Maka orang-orang awam nanti ikut-ikutan. Ya, padahal nggak ada. Bukan ajaran Islam itu. Meratapi kematian Husain bin Ali. Sudah saya bedah kemarin, nggak ada. Bahkan Nabi melarang, tidak boleh. An-niyah itu apa? Meratap, nggak boleh. Meratapi kematian berlebih itu nggak boleh. Sebatas sedih boleh, wajar. Kita sedih, harus sedih dengan syahidnya Husain bin Ali, betul tidak? Tapi kan bukan cuma Husain yang terbunuh. Hasan juga dibunuh, diracun. Ayahnya sendiri Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij. Ya, Utsman bin Affan juga dibunuh oleh para pemberontak. Umar bin Khattab juga dibunuh ketika sholat subuh. Bahkan Hamzah paman Nabi yang mulia dibunuh. Tragis sekali di perang Uhud, betul tidak? Sampai dikoyak, dikeluarkan jantung, dikunyah itu. Tapi enggak ada. Nabi yang mulia memperingati, mengenang, meratapi kematian siapa? Hamzah ibn Abdul Muthalib. Enggak ada itu. Karena memang bukan ajaran Islam itu, enggak boleh. Kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk umatku orang-orang yang menampar pipi, merobek-robek baju. Ya. Ketika mereka ditinggal mati. Namanya an-niyahah. Meratap itu dosa besar. Enggak boleh. Makanya nggak ada di zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada. Kan kemudian mereka menciptakan. Nanti mereka buat hadis-hadis yang palsu, keutamaan aneh itu. Ajaran macam apa ini? Ya. Di antara sahabat yang mulai dihujat adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini mulai dihujat. Padahal Muawiyah sahabat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini kunci loh. Jadi sekalian, kalau sudah berani mencela, membenci Muawiyah, ini pintu nih. Muawiyah ini karena sahabatnya luar biasa, diuji oleh Allah luar biasa. Kalau tidak paham, banyak orang yang benci, padahal ini orang luar biasa, jasanya besar bagi muslimin. Kalau berani masuk, ibarat pintu jebol ke sana, akan lebih mudah mencaci maki sahabat yang lain. Hati-hati ya. Kenapa? Nggak boleh. Para sahabat Nabi itu orang-orang yang telah berjasa besar menyampaikan risalah Islam kepada kita. Betul tidak? Mereka punya murid tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Itulah generasi salaf. Khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik generasi-generasiku para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu generasi setelah sahabat tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu generasi lagi setelah sahabat. Itulah tabi'ut tabi'in dan para ulama besar yang kita kenal dengan istilah salafus saleh di abad-abad ini. Maka muncul Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam siapa? Malik bin Anas, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mereka para ulama salaf. Tabi'ut tabi'in. Tabi'in banyak orang-orang besar seperti Umar bin Abdul Aziz, siapa lagi? Hasan Al-Basri, Sufyan Tsauri, banyak para ulama besar. Ya. Apa seruan yang dipopulerkan? Ini ungkapan ini. Kullu yaumin Asyura
Wa kullu ardin Karbala. Oh, setiap hari Asyura, setiap jengkal bumi Karbala gitu. Dan ini yang dijadikan slogan, dipegang oleh Humaini ketika melakukan revolusi. Sampai sekarang di mana-mana antum lihat ya, kalau tanggal 10 itu pasti akan familiar. Kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Nah, itu. Bagaimana mereka membuat keutamaan, dibuat di karang-karang keutamaan yang tidak kita kenal, bahkan aneh dan tidak logis. Kalau orang masih punya akal sehat, aneh gitu loh. Menyiksa diri itu bagian dari bentuk taqarrub kepada Allah. Bagaimana mungkin? Bukan ajaran Islam, bukan. Ya, gak ada di zaman Nabi begitu, gak ada. Zaman sahabat gak ada, baru datang kemudian saja. Ini mulai muncul ini di zaman Daulah Fatimiyah nanti, dan sebelumnya Daulah Buwaihiyah, Syiah itu. Dan ke kita juga masuk. Kalau di Irak, di Iran itu sudah mulai mereka tuh ngeri sekali. Kalau yang gulat itu, Syiah yang gulat itu, sampai mereka, mohon maaf, melukai dengan pedang, dengan rantai. Untuk pemula biasanya gini dulu, menepuk apa, dada, nanti nampar pipi, ya, gelap, lampu merah dinyalakan, wah horor gitu. Si Gandu di dia sebelah kita tuh di sana kemarin viral kan, geger kalong apa viral itu ya. Sebelah di sini ada kan geger Sunni kan, nah itu geger Syiah itu. Saya dulu tinggal di sini, saya dulu tinggal di geger Sunni itu, saya dulu waktu di pesantren, amanah saya di megang santri dulu. Geger Sunni itu dulu tuh geger Syiah suasana itu ya. Nah, masih ada kan. Bagaimana mereka sekarang ekstrim lagi? Apa itu? Pistol, tembak, tembakan, ada yang mati itu Pak, bunuh diri itu. Ngeri. Setan tuh begitu, iblis tuh menyisakan begitu. Perbuatan sesat dipandangnya indah. Nauzubillahi min zalik. Nih contohnya. Di kita ini begitu. Sama, begitu ajarannya. Ini dari mana ini? Dari mana ini? Saya ngajarin siapa gitu loh? Pakai akal sehat. Yang ngajarin siapa ini? Rasul nggak ngajarin begini, sahabat nggak ngajarin ini. Ini ajaran dendam ini. Ini banyak orang-orang awam, kasihan. Kadang dulu mereka menggunakan gereja untuk acara seperti ini. Pakai akal sehat. Nanaonan itu teh. Kenapa tidak ayahnya yang dibeginikan, Ali bin Abi Thalib? Betul tidak? Kenapa harus Husain bin Ali saja? Karena mereka itu ke sana membatasi. Nah, ini dibacakan apa? Dibacakan syair-syair tentang terbunuhnya Husain bin Ali yang di sana banyak sekali kepalsuan, kebohongan. Ya. Kalau orang awam nggak ngerti siapa Ahlul Bait, bagaimana peristiwa Karbala dalam perspektif Ahlus Sunnah, sudah ini kemakan ini. Karena targetnya tadi apa targetnya itu? Menanamkan kebencian yang mendalam kepada para sahabat Nabi dan kecintaan yang gulu berlebihan kepada Ahlul Bait, terutama Husain bin Ali. Ini di mana Pak? Ini di Karbala, di Irak. Anak kecil saja sampai, ya Allah.
Itu darah bukan bohong, itu darah asli, dan mereka meyakini dengan begitu itu luar biasa. 40 hari mereka merayakan ini, puncaknya tanggal 10 ya, karena jadi peristiwa Husain berangkat dari Mekah sampai terbunuhnya itu ya. Dulu agak susah, sekarang mah mudah. Klik saja YouTube, ada channel mereka, bukan kita, channel mereka, orang-orang Syiah buat, baik yang luar negeri yang dalam negeri, bikin, silahkan dilihat. Ngeri ya. Di kita nih ada nih yang begini nih, ini pentolan ini di Bandung ini juga sama nih, Bandung ini istrinya mendiang Kang Jalal yang sudah meninggal. Ngeri tidak? Ngeri. Ini kan sebelum meninggal cerai itu dengan Jalaluddin Rahmat, itu cerai. Katanya apa? Kata Emilia, Kang Jalal itu kurang galak, cina gitu. Jadi berani sekali kan, bermukul dengan itu ya. Ini diantara buku yang jadi panduan mereka. Saya punya buku ini buku saya scan, ini buku saya di rumah saya ada. Ya, saya sudah baca. Mahkamah Internasional Tragedi Karbala, Dr. Halim Abu Sahbah. Dr. Hatim Abu Sahbah. Ini penerbit ini. Kalau lihat ini Syiah ini. Nur Al-Huda Islamic Cultural Center ini, Jakarta, ini Syiah ini, Syiah. Luar biasa buku ini, kalau dibaca orang awam, waduh, dengan gaya bahasa yang ngeri ini ya, dibacakan. Ini terjemah ini, karena banyak mahasiswa yang belajar di sana pulang ke gitu jadi Syiah, mereka ya nerjemah. Buku mereka semua nih. Bagaimana? Ini kan stadium 2 nih. Ini harus agak ekstra memang ini, karena dia sudah mulai kuat ini. Meluruskan supaya tidak mudah. Ya harus sama, lawan dengan buku juga, luruskan. Kadang logika juga penting kita kuasai. Ilmu mantik itu penting. Ini buku yang bagus untuk dibaca. Hikbatun minat tarikh ma baina wafatin Nabi ila maqtal al-Husain. Terjemahnya, inilah faktanya meluruskan sejarah umat Islam sejak wafatnya Nabi hingga terbunuhnya Al-Husain. Ini buku ini menjelaskan kenapa Syiah sering mengangkat ini, bagus sekali. Dibantah oleh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis, orang Kuwait, ulama besar ini. Ini juga bisa membantah. Buku ini ditulis untuk meluruskan tadi, membantah klaim orang-orang Syiah. Siapa penulisnya? Saya kenal beliau, Sayyid Hasan Al-Husaini, pernah ikut daurah di Mekah. Judulnya Mausu'ah Al-Hasan wal Husain. Kita akan faham bagaimana keluarga Nabi menceritakan ini, tapi dengan benar Ahlussunnah seperti apa. Nah, kalau kita bisa membandingkan itu, ya orang yang akal sehat pasti akan menerima. Iya, memang begitu, harus mencintai cucu Nabi itu dengan sebenar-benarnya, bukan sebagaimana klaim mereka. Ini sudah azan belum? Sudah masuk belum? Hah? Sudah ya? Baru 2 nih. Ya, ini kita akan mudah. Kenapa? Ahlussunnah juga menceritakan tentang Karbala dengan perspektif yang benar. Perspektif Ahlussunnah itu harus kita kaji dulu. Tidak dipungkiri yang banyak beredar di media sosial itu, di internet itu, tulisan-tulisan Syiah tentang Karbala. Nah, sekarang sudah mulai saya juga nulis tentang Karbala dalam perspektif Ahlussunnah. Harus nanti bandingkan mana yang logis gitu. Ya. Pendekatan ilmu riwayat disampaikan, dan masih banyak buku sejenis. Baik, sudah azan ya, ini tinggal 2 lagi nih, gimana? Mau lanjut?
2 lagi, ini baru stadium 2 ini. Masih bisa sembuh, tapi perlu ekstra perjuangan, harus ekstra gitu. Ibarat orang kena kanker ya harus yang kena juga harus mau sembuh, juga obat harus tepat, harus diluruskan subhatnya. Ada stadium 3 ya, dan stadium 4. Baik, kita istirahat dulu ya, insya Allah setelah sholat isya dilanjutkan, tinggal 2 lagi, nggak lama lah ya, sampai jam 8 atau jam 8:15 insya Allah ya. Kita isya dulu ya, nanti setelah isya dilanjutkan, tinggal 2 lagi ya. Ini baru 2 nih metode yang mereka lakukan, 2 itu. Hati-hati ya, tolong dicatat, hati-hati. Kalau sudah masuk susah keluar, tidak mudah ya. Orang kalau terdoktrin, tercuci otak itu jangankan orang-orang awam, sekelas dokter, profesor saja bisa terkena. Hati-hati ya. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan kajian membedah tentang Syiah dan kesesatan ajarannya. Kita membahas tema pertemuan kedua ini tentang bagaimana ya metode rekrutmen Syiah terhadap orang-orang awam ya. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke stadium ketiga ya. Jadi orang kalau sudah stadium 2 itu lumayan militan itu. Militan. Mereka akan berjuang untuk mempertahankan keyakinannya. Memang tidak mudah untuk meluruskan syubhat yang sudah di stadium 2 ini, tapi bisa insya Allah. Dan pengalaman kami di lapangan ketika ada orang-orang yang ikut Syiah karena keawamannya, nah, jadi kalau saya dengan 4 ini mudah untuk mendeteksinya ini stadium mana gitu. Nah ini masih awam ini, stadium 1 ya udah saya kasih beberapa materi tulisan yang bisa meluruskan subhat di kepalanya. Ini stadium 2 nih, gampang. Nah, berikan juga, sambil doakan terus. Nah kalau sudah stadium 3 ini mereka punya pertemuan-pertemuan khusus ya. Nanti mereka itu mengajak orang-orang yang sudah bisa diajak, sudah mulai ikut Karbala, perayaan Asyura gitu. Ini sudah terbangun ini. Emosionalnya kan gampang sekali kalau sudah begitu. Nah maka stadium ketiga mereka sudah mulai ada kajian-kajian nanti mengkritisi para sahabat Nabi. Ini udah agak tinggi ini. Ya. Yang diangkat apa ini dia? Mulai mempermasalahkan seputar kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan dan sikap Muawiyah ketika mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah sepeninggalnya. Tidak sampai di sana, stadium 3 ini mereka mulai berani menyerang ya, habis-habisan para perawi hadis. Di antaranya yang paling mereka benci itu Abu Hurairah. Ya, siapa? Abu Hurairah. Baik, hadirin sekalian, ini kunci ya, peristiwa kunci. Jadi kita sebagai kaum muslimin yang berada di atas manhaj yang hak Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini benar bahwa perpindahan dari satu fase ke fase itu sudah Nabi sampaikan, seperti adanya perpindahan pada fase
dari nubuah ke fase kekhilafahan di atas manhaj kenabian, perpindahan kepada fase mulkan adhan, perpindahan kepada fase mulkan jabrian. Nabi sampaikan sampai nanti akan kembali tegak kekhilafahan di atas manhaj kenabian di akhir zaman, penghujung akhir zaman. Ya. Nah, peristiwa yang terjadi di fase ini nih luar biasa ini. Disinilah umat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib. Nanti di sini, maka saya katakan tadi ya, buku yang bagus tadi itu Hikbatun Minat Tarikh, itu fahami itu. Karena orang-orang Syiah sering masuk mendistorsi sejarah dari mulai wafatnya Nabi sampai syahidnya Husain bin Ali itu. Itu ada peristiwa-peristiwa kunci itu. Ya. Nah, kita harus mau belajar. Mau belajar. Apa diantaranya? Nanti ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh orang-orang Khawarij di Irak, Muslimin sepakat mengangkat putranya namanya Al-Hasan bin Ali. Bukan karena Hasan putra Ali, bukan, memang layak Hasan bin Ali menjadi pemimpin Muslimin Syura musyawarah mengangkat Al-Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali pun harus dimasukkan kepada Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Tidak hanya 4, karena beliau itu resmi walaupun hanya 6 bulan, gak lama ya. Al-Hasan bin Ali kakaknya Husain. Nah, ketika Al-Hasan bin Ali, kita tahu bahwa ada perselisihan ketika Ali naik menjadi khalifah, bahwa negeri Syam Muawiyah belum mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib di Madinah. Waktu itu begitu. Singkatnya lah ya, ini bukan kajiannya, kalau mau simak lagi di YouTube. Mesti Jarod Tauhid kajian tahun berapa gitu, saya ada ngebahas tentang Daulah Bani Umayyah, Abbasiyah, cikal awal-awal berdirinya seperti apa tuh, antum lihat lagi nanti. Ada di di YouTube. Ada kajian saya banyak. Baik di Jarod Tauhid atau di masjid yang lain ada. Daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Umayyah terutama ya, kalau berbicara ini Umayyah. Dan juga saya bahas tentang sirah Muawiyah di YouTube ada. Bagaimana singkatnya? Singkatnya adalah memang terjadi perselisihan antara para sahabat. Kita meyakini itu ulah orang-orang yang memang tidak menginginkan muslimin berjaya, muslimin bersatu. Ya, siapa otaknya? Ya Abdullah bin Sabah itu yang mulai mengenalkan konsep bahwa yang berhak melanjutkan kenabian itu adalah keluarganya gitu. Sebagaimana dahulu Musa mengangkat Harun gitu. Subhat itu begitu tuh. Sampai kemudian nanti menggulu kepada Ali. Yang paling utama itu Ali. Bahkan yang berhak menjadi pemimpin seperti itu Ali, bukan Abu Bakar. Bisikan Abdullah bin Sabah, ngakunya muslim, muncul di akhir-akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Dia orang Yaman, Yahudi dia. Dan dia memprovokasi sampai kemudian terjadi pemberontakan yang mengakibatkan syahidnya Utsman bin Affan. Maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika sampai ini kabar ini sampai kepada Muawiyah gitu di negeri Syam, karena waktu itu gubernur Syam itu Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Syam, Syria, Lebanon, Yordania, termasuk juga Palestina. Itu dulu satu wilayah namanya negeri Syam. Nah, yang menjadi gubernur itu siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah itu keluarganya Utsman, walinya itu. Kata Muawiyah, aku tidak akan berbaiat sebelum engkau tangkap pembunuh Utsman, adili. Darah bayar dengan darah lagi gitu.
Kata Ali, berikan baiatmu dulu, kita selesaikan bersama-sama. Tidak ada titik temu, pembisik datang, provokator itu datang. Maka terjadilah apa yang terjadi. Yang pertama ada perang Jamal, yang kedua perang Siffin. Perang apa? Siffin. Nah, ketika kubu Ali dan Muawiyah ingin bersatu, maka pecahlah di sana. Ada orang yang menolak, yang mengkafirkan Ali menjadi khawarij, dan ada orang-orang yang memanfaatkan, nyusup ke kelompok Ali, gulu kepada Ali, itulah Syiah. Cikal bakalnya kan begitu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini menjadi pemimpin memang sangat capek membereskan masalah internal umat Islam gitu, karena fitnah di sana sini, dan ujungnya syahid Ali bin Abi Thalib, diangkat Al Hasan. Nah, nanti Al Hasan bin Ali setelah 6 bulan memimpin itu, Al Hasan bin Ali melihat ini nggak ada kebaikan kecuali Al Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada kepada Muawiyah. Maka di tahun 41 itulah, Muharram itu, diberikan kepemimpinan, namanya Tanazul. Beliau memberikan kepemimpinan, kekhalifahan kepada Muawiyah ibn Abu Sufyan. Ya, di sini banyak bumbu-bumbu, banyak kisah-kisah yang harus hati-hati menyeleksi riwayat dari mana itu. Ya. Nah, maka Muawiyah naik menjadi khalifah pengganti Al Hasan. Ingat ya, Al Hasan memberikan sukarela Allah. Itu penting. Al Hasan bukan pengecut sebagaimana orang-orang Syiah memberikan opini. Tidak. Seandainya Al Hasan ingin menghabisi Muawiyah, seandainya gitu, oh bisa sekali. Betul tidak? Al Hasan itu punya pasukan, khalifah yang diangkat muslimin kok. Tapi tidak. Al Hasan itu orang yang cinta akhirat, luar biasa zuhudnya. Makanya kata para ulama, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, Allah muliakan Al Hasan bin Ali, nanti keturunan dari Al Hasan bin Ali akan muncul yang kita kenal Al Mahdi. Ini karena beliau merelakan dah untuk persatuan muslimin gitu, sudah beliau turun berikan kepada Muawiyah. Maka nanti akan dipilih ya Al Mahdi sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, yang Nabi yang mulia menyebutkan Al Mahdi minna ahlal bait. Al Mahdi itu dari keluargaku ahlul bait, min waladi Fatimah, dari anak cucu Fatimah. Al Mahdi, orang Syiah juga punya keyakinan Imam Mahdi kata mereka. Ahmadiyah juga punya keyakinan juga Al Mahdi gitu. Tidak hanya kita ya, Ahlus Sunnah juga punya. Ya, kita meyakini bahwa Al Mahdi itu dari Al Hasan bin Ali. Allah muliakan. Yang namanya seperti namaku kata Nabi Muhammad, dan nama bapaknya seperti nama bapakku Abdullah Muhammad bin Abdillah. Bukan di Medan, bukan di Garut, bukan di Monas, bukan. Itu di Baiat Al Mahdi. Ini karena awam nggak ngerti, ngiluan di Baiat di Malaysia rame, dasar gitu kan. Belajar makanya. Al Mahdi itu di Baiat, nanti lari dari Madinah ke Mekah. Pertama di baiat di Mekah, nanti hijrah ke negeri Syam. Karena ini sudah mau kiamat ini, kalau Al-Mahdi turun itu jelas tidak. Karena Al-Mahdi muncul tuh di saat Dajjal sudah keluar, Isa turun, ya, Al-Mahdi muncul, nanti ada Ya'juj Ma'juj, perang besar terjadi, itu ada Al-Mahdi, ada Nabi Isa nanti. Yang mimpin sholat berjamaah itu Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah, makmumnya Nabi Isa diantaranya. Tapi nanti Isa turun bukan sebagai Nabi, sebagai sahabat Nabi, Isa ibn Maryam. Ya, jelas ya. Maka bersatulah muslimin, itu yang dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Amul Jamaah, baca dulu tulisan ulama Ahlus Sunnah sebelum antum baca tulisan Syiah. Hati-hati, Syiah di sini bermain.
Ya, baca penjelasan ulama Ahlus Sunnah seperti apa peristiwa itu. Kalau mau nanti sudah kuat, sudah faham, membandingkan boleh. Kalau punya ilmunya, ya, jelas ya. Nah ini orang saya bermain, bagaimana nanti habis itu Muawiyah itu dikuliti sama orang Syiah. Padahal di masa Muawiyah umat Islam bersatu dan kuat. Di masa Muawiyah itu kuat luar biasa, muslimin bersatu dan futuhat kembali. Kan di masa Ali terhenti itu karena sibuk di dalam gitu ya, fitnah. Di masa Abu Bakar tuh pondasi. Itu futuhat puncak di masa Umar. Di masa Utsman tuh hasil gitu. Ya. Nah, di masa Ali itu fitnah terjadi. Ya. Nah baru di masa Muawiyah kembali futuhat kemana-mana terjadi. Nah Muawiyah habis, maka mereka mengkafirkan Muawiyah, bencinya sampai ke ubun-ubun. Padahal Muawiyah ini pertama statusnya sahabat Nabi. Yang kedua apa? Yang kedua itu beliau sebagai ipar Nabi. Kenapa? Karena Nabi menikahi kakaknya, siapa namanya? Romlah, yang dipanggil Ummu Habibah. Itu putrinya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ketiga, Muawiyah sebagai pencatat wahyu, pinter, cerdas luar biasa. Muawiyah cerdas luar biasa. Ya. Nah, hati-hati. Mulai mengkritik sampai kemudian nauzubillah mengkafirkan, ibarat pertahanan jebol akan mudah kesananya mengkafirkan para sahabat yang lain. Nah, kita ini Muawiyah ini menjadi pembatas Muawiyah ini. Makanya pahami dengan benar siapa Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini diantaranya ada buku bagus. Tebal ini ribuan halaman, karangan Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Saya pernah belajar ke beliau di Mekah. Orang mana beliau? Beliau orang Libya, kuliah di Madinah, S2 S3-nya di Sudan. Udah profesor sekarang Pak, ini ulama besar. Tebal sekali. Ya, nanti kalau mau baca juga nih sebagai pembandingnya ya. Khawarij dan Syiah dalam timbangan, karena mereka sama-sama ya kan, di masa itu ekstrim gitu. Ada yang sampai menuduh Ali kafir, ekstrim enggak? Aneh kan, kok ada yang begini gitu. Ini ekstrimnya luar biasa gitu. Bayangkan Ali dikafirkan, coba Sayyidina Ali dikafirkan, aneh enggak? Ini aneh pemikiran semacam ini. Ali dikafirkan sama mereka gitu. Yang ini gulunya berlebihan juga. Ali itu sampai Ali itu Tuhan gitu ya. Jibril salah mengirimkan wahyu harusnya kepada Ali bukan kepada Muhammad. Ini aneh juga kan, kok bisa begini gitu. Makanya oleh Sayyidina Ali diperangi itu orang begitu, diperangi di masa itu ya. Sama-sama takfiri, baik Khawarij atau Syiah sama-sama takfiri. Bahkan ngerinya Syiah ini yang dikafirkan bukan orang-orang biasa, sahabat Nabi dikafirkan gitu loh. Itu takfiri, itu hanya mereka pandai dengan takyahnya itu bersembunyi mereka. Bayangkan sahabat dikafirkan, gimana kita yang di luar mereka? Jelas yang di luar sahabat. Ngeri sekali ini aliran ini ya. Nanti Abu Hurairah habis, kata mereka, pakai logika dong katanya gitu. Dan saya juga sama seorang yang keluar dari Syiah, dia cerita itu Abu Hurairah itu masuk Islamnya itu gabung dengan Nabi di Madinah tahun ke-7 setelah perang Khaybar. Nabi wafat tahun 11, hanya 4 tahun bersama Nabi, masa paling banyak hadisnya? Nah gitu kan, aneh katanya. Kita jawab bagaimana? Enggak ada yang aneh, betul.
Pertama, bagi Allah sangat mudah. Ya. Tidak jaminan lama juga, betul tidak? Yang kedua, karena setiap sahabat punya keahlian masing-masing. Abu Bakar itu luar biasa, tapi yang menonjol sisi apa? Kepemimpinannya. Fakih pasti paling fakih Abu Bakar itu setelah Rasul ya. Hanya kan yang kita tahu bagaimana ya, yang kita sampaikan beliau seorang pemimpin, bagaimana kepemimpinan yang disorot banyak. Juga Umar. Makanya ada ulama dari kalangan sahabat yang memang waktunya habis mencari ilmu mereka itu. Nggak ada beban yang lain, nggak ada. Kalau Abu Bakar punya beban yang lain, amanah. Tapi kalau Abu Hurairah itu hanya di Sufah itu, di Sufah Masjid Nabawi itu, yang dulu bekas mihrab ketika pertama menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ketika beralih ke arah Masjidil Haram itu kan jadi Sufah. Karena pakai atap. Jadi pelepah kurma dan tiang itu apa? Batang pohon kurma. Di antaranya Abu Hurairah kan dekat nempel dengan rumah Nabi. Tinggal di sana ya gimana enggak mondal ilmunya gitu. Dengar Nabi bicara, direkam sama beliau, dan Nabi memberi kesaksian kuatnya hafalan Abu Hurairah. Ya. Itu begitu. Yang ketiga, sobat mulai muncul lagi nih, ini buku dari tokoh mereka namanya Dr. Muhammad Tijani As-Samawi. Ya, diterjemahkan Tanyalah Pada Ahlinya. Ini buku saya punya buku, saya sudah baca. Menjawab 8 masalah kontroversial. Nah, gitu. Ya. Sepertinya luar biasa ya kalau kita baca ini. Waduh, kalau dibaca kalau nggak punya dasar, hati-hati. Ini dijual umum ini. Ini banyak sekali dijual umum di toko-toko buku ini. Ini toko Syiah. Orang Syiah juga, Abdullah Al-Khanizi bikin buku Abu Thalib Mukmin Sejati katanya. Nah, ini dibolak-balik begitu. Abu Bakar, Umar yang jelas surga tempat kembalinya, dikafirkan. Kata mereka itu berhala aja Quraisy. Allahumma la'an, ya Allah laknatlah kedua berhala Quraisy ini. Siapa maksudnya? Abu Bakar dan Umar. Tapi Abu Thalib, yang Quran turun menyebutkan tentang Abu Thalib, Nabi menceritakan akhir Abu Thalib seperti apa, pamannya disebut mukmin Quraisy. Jelas ya? Nah, ini hati-hati, ini buku banyak sekali. Ini juga ada buku ini nih. Kita bingung ini sahabat seperti apa nih versi mereka ini. Ya, maka kita harus mengkanter juga. Cuma ini agak susah, tidak mudah kalau sudah student 3 ini. Gak mudah. Mereka tuh udah diajarkan filsafat, itu diajarkan. Oh, udah ini. Makanya rata-rata mereka kuliah filsafat. Ya. Ya. Ada buku bagus nih, Syekh Muhammad Hasan meluruskan bagaimana memahami fitnah baina sahabah. Qira'atun jadilah listikhraj al-haq min baini rikamil batil. Ini ulama dari Al-Azhar Mesir ya. Ini juga buku bagus nih. Air mata buaya pengenuh Syiah. Pura-pura mereka menangis, padahal mereka lah penyebab terbunuhnya siapa? Husain bin Ali. Ini sudah mulai ini. Dan nanti mereka dikenalkan siapa? Dikenalkan versi mereka, ulama-ulama Syiah versi mereka. Dikenalkan nanti seperti siapa? Al-Kulaini gitu ya, yang punya kitab Al-Kafi, itu seperti Sahih Bukhari di Ahlussunnah. Semua dikenalkan tokoh-tokoh mereka, dikenalkan banyak sekali. Ya. Targetnya apa? Menolak
hadis-hadis yang datang dari sahabat yang kita kenal namanya familiar ini, mereka kenal karena memang kita tidak familiar. Ya. Terakhir, ini stadium keempat ini, kalau sudah begitu tuh naik lagi tuh. Nah, udah, ini sudah puncak ini, maka mereka berani menyerang para sahabat yang utama, mempermasalahkan keabsahan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, Umar penggantinya, Utsman. Ya, itu banyak sekali distorsi sejarah yang mereka lakukan. Nah, yang paling utama itu Abu Bakar dan Umar, Utsman yang dibenci sama mereka, termasuk Aisyah istri Nabi dan Hafsah, dan mereka menyampaikan itu orang-orang kafir, tempat kembalinya finnar, di neraka. Ya, ini sudah puncak ini. Kita lihat ya. Saya pernah menyampaikan pertemuan yang kemarin, Syiah yang gulat ini, Syiah yang mengerikan sekali ini. Ini familiar. Artinya apa? Bisa mudah dilihat di YouTube orang ini. Nah, perhatikan ini ya. Perhatikan ya. Kalau bersolat bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Nah, gitu. Dia nggak mau ke sahabat. Ya. Itu mereka seperti itu. Ini mudah sekarang, zaman mudah. Buka saja channel YouTube mereka, bertebaran banyak sekali. Termasuk tokoh-tokoh di negeri kita. Syiah sekarang berani mereka buat channelnya, dan silakan lihat sendiri. Ya. Sama, nggak beda ya. Termasuk kita lihat ya bagaimana mereka
Ini bencinya nih. Oh, enggak ada ya. Ini kepada siapa? Ini kepada Aisyah. Bayangkan, Aisyah al-Humairah binti Abu Bakar, semoga Allah melaknat keduanya. Begitulah, ini sudah tinggi sekali ini. Jadi enggak langsung, jangan salah. Saya di debat, Ustaz enggak begitu kok, ente baru ngaji, saya bilang masyiahnya. Baru kemarin dia baru, saya standar, saya tanya, oh ini baru stadium 1, udah sini saya bilang. Stadium 2, ini kalau sudah begini nih, ini yang ngeri ini Pak. Udah berani mati mereka itu, udah berani mereka itu. Ya, udah mengakar sekali mereka. Ya, ngeri ini. Ini akidah mereka, dan mereka itu punya takiyah. Ya, dulu susah takiyah, zaman Allah berikan kemudahan sekarang. Allah bongkar lewat, ya mereka sendiri yang menyampaikan ajarannya. Di mana? Di channel YouTube mereka sendiri. Di YouTube-nya, di Instagram punya mereka semua. Lihat saja langsung. Dulu susah gitu. Oh enggak, kata siapa gitu. Saya yakin kalau para ulama besar yang dulu berjuang untuk takrib, mendekatkan antara Sunni dan Syiah, kalau lihat sekarang, ulama sekarang beda fatwanya Pak. Dulu kan susah, ngomongnya beda gitu. Sekarang lihat mereka mengupload sendiri itu. Ya, ini bisa jadi ya, berubah fatwa itu kan, bisa berubah fatwa itu. Nah, sekarang mereka buat sendiri di channel mereka kok jelas sekali. Coba lihat apa manfaatnya kebusukan wanita ini, ya Allah ya Rabb. Ini Aisyah yang ketika difitnah berzina dalam peristiwa apa? Haditsul ifki, itu turun ayat Quran surat An-Nur ayat 11 menyampaikan kesucian Aisyah. Ngeri sekali, nggak main-main hukumnya itu. Ya, kita sangat meyakini bahwa Aisyah di antara yang paling Nabi cintai setelah Khadijah, Aisyah. Begitu tinggi kedudukan dan kemuliaannya luar biasa, tapi di mata mereka tidak. Ya, lihat keji sekali kalimatnya, betul tidak? Keji ini kan sorbannya, jenggotnya, luar biasa. Hati-hati ya. Nah, jadi nggak langsung, tidak, ini nanti stadium 4 kalau udah puncak, nah baru, jelas tidak? Baru, dan akan nerima orang itu. Apa ini bukan takfir yang begini Pak? Takfiri bukan? Takfiri, ngeri takfirinya itu, bukan main-main. Mengkafirkannya orang-orang yang mulia dikafirkan, betul tidak? Orang yang kita cintai, Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, itu orang-orang mulia yang kita muliakan. Lisan mereka mudah sekali menyampaikan laknat atas mereka berdua, itu kan? Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati saudaraku. Ya. Ya, kalau sudah begini nih sudah. Itu hanya kita berharap kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah gitu. Susah Pak. Ya, sama sih orang mau ikut ENI KW Salapan. Mirip itu teh. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah karena dakwah, Para ulama istiqomah menyampaikan al-haq, kembali kepada jalan yang benar, betul tidak? Allah berikan hidayah itu. Memberi kesaksian di TV One itu sering dimunculkan. NI KW 9 Al Zaitun, jelas sekali itu. Ada yang 20 tahun ikut, ada yang mantan ajudan, banyak sekali dibongkar sama Allah. Ya. Nah sama juga kita berdakwah tidak pernah bosan mengingatkan umat. Ini bab akidah masalahnya. Hati-hati dengan Syiah. Hati-hati dengan Syiah. Hati-hati dengan ya pemahaman-pemahaman yang sesat seperti pemikirannya Panji Gumilang itu.
Yang di KW9, hati-hati itu, takfiri juga mereka. LDI juga sama, takfiri juga. Ahmadiyah. Ini PR besar kita, jelas tidak? Coba ngaku jadi agama Syiah beres itu. Agama Syiah gitu kan. Ya. Akunya Islam masalahnya. Jelas tidak? Inilah 4 langkah yang mereka lakukan. Ini di buku nggak ada ini. Ini hasil kajian kami saja. Saya pribadi mengamati sekian lama. Ya, ini 4 ini saya simpulkan. Karena gampang yang 4 ini saja orang-orang itu. Ya, selalu dan selalu masuk Syiah itu dari 4 pintu ini. Jadi kita bisa tahu mudah kita kayak mendeteksi itu orang mudah. Ini baru stadium 1. Kita ada pertanyaan standar yang kita tanyakan. Ini sudah stadium 3 gitu. Ini udah 4-nya udah gawat nih begini nih. Udah dia berani mati untuk mempertahankan akidahnya gitu. Susah. Dan dia nyerang kita juga, dia mengkafirkan kita juga. Kita disebutnya Ahlus Sunnah ini orang kafir di mata mereka, dikafirkan kita itu. Hati-hati gitu ya. Dan ingat pergerakan ini ujungnya apa? Kudeta. Revolusi itu pasti itu. Karena itu akidah mereka, al-imamah itu akidah mereka, rukun iman mereka, al-wilayah rukun Islam. Jadi mereka tuh ke sana. Ada istilah wilayatul faqih. Targetnya itu. Targetnya itu. Ya yang jadi pelajaran ya Iran itu kan. Itu targetnya gitu. Mereka menyebarkan paham kemana-mana. Ya. Hadirin sekalian, kita tidak hanya berbicara masalah politiknya, tapi masalah apa ajarannya ya, yang berbahaya. Hati-hati. Kita nggak main-main dengan kelompok ini, nggak main-main, hati-hati. Dan memang mereka itu luar biasa susah, karena punya ajaran taqiyah. Bahkan taqiyah berbohong itu bagian dari agama mereka, iman mereka gitu. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jaga ya diri kita, keluarga kita dari paham-paham yang sesat menyesatkan. Ya, ini akhir zaman, dahsyat sekali fitnah yang menimpa umat Islam, hati-hati. Ya, jangan sampai kita mengaku punya iman, iman sudah hilang karena tadi ikut kelompok-kelompok yang seperti ini nih. Hati-hati ya. Semoga dengan dakwah kepada al-haq Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang sudah terlanjur ikut. Ya tadi mudah-mudahan kalau masih stadium 1 masih bisa lah. Stadium 2 dia masih belum militan. Nah, kalau sudah 3 dan 4 ini yang agak repot memang. Cukup ya. Kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan kepada antum semua, silakan. Yang mau bertanya silakan. Politis. Syukran barakallahu fikum. Antum menyimak tidak? Yang belakang jelas ya? Baik, begini. Yang pertama karena memang pergerakan mereka luar biasa, Pak. Ya ada sumber dananya gede. Yo lihat marjanya. Iran itu negeri besar. Iran, Lebanon itu kan besar. Apa ada Ahlus Sunnah? Ada, cuman mereka di sana tidak bisa berbuat banyak. Ada. Ya. Dan mereka pandai sekali membuat opini di media, memutarbalikkan fakta. Itu mereka begitu. Ya gimana tuh?
mengkafirkan sahabat itu enteng, lisan itu enteng sekali mencaci maki sahabat. Komono lainnya lebih babari, betul tidak? Mereka punya dana yang besar, ya. Dan diantara strategi mereka apa? Ya tadi itu. Mereka menyampaikan bahwa kami ini masih Islam. Dulu ada kajian fikih 5 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ja'fari. Ada Ja'fari masuk. Jadi sana pintu masuknya itu. Padahal kalau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu masih Ahlus Sunnah sama. Salatnya 5 waktu sama. Hanya beda masalah furu saja. Baik furu fil akidah, furu fil syariah. Nah mereka masuk. Orang saya itu sholatnya 3 waktu kok, dijamak terus itu. Jamak terus, zuhur, asar, maghrib, isya, jadi 3 waktu. Pakai dalil Quran juga. Ya, entah siapa yang diikuti itu. Nabi nggak begitu. Hadisnya banyak. Nabi itu bagaimana menegakkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di Masjid Nabawi, betul tidak? Makanya fahami dengan benar. Orang-orang yang paham syariat dengan benar, kuat akidah, nggak bisa disesatkan mudah. Kita mengenali ini aliran sesat mudah, dan kita siap berdebat dengan mereka karena kita menguasai, terutama ilmu sejarah, pahami. Karena mereka masuk lewat sejarah itu, ya, kuasai bagaimana ya distorsi sejarah yang mereka lakukan. Yang pertama karena backingnya kuat ya. Yang kedua bagaimana mereka suka masuk lewat budaya. Budaya ini di pintu masuk mereka juga nih. Nanti dikaburkan dan didistorsi. Ya di sini juga sama kan kabuyutan. Nah, kabuyutan. Sunda kan? Sunda banget, betul tidak? Kabuyutan. Kita orang Sunda, saya orang Sunda asli. Bapak saya Sunda, ibu saya Sunda. Saya mondok di pesantren orang Sunda, istri orang Sunda, mertua orang Sunda, kami Sunda, orang Sunda gitu kan. Tapi kita nggak nerima tuh kalau kebuyutan begitu polanya, jelas tidak. Ayo adu argumen. Dari mana bisa kebuyutan jeung Syiah, jeung Karbala, non maksudnya gitu. Saya menyampaikan pertemuan yang kemarin, bersenyawanya Sunda dengan Islam, sampai ada istilah Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Islam nu mana? Ya Sunni. Dia sejarah tiba heula pesantren ya Sunnah. Enggak ada pesantren Syiah. Aya teh pesantren Syiah. Sok buktikan aya teh, enggak ada. Yang salat 3 waktu karek ayeuna tah setelahnya revolusi Iran 79, orang-orang kita kuliah di sana belajar gitu jadi doktrin masuk ya baru tuh kita mengenal. Sebelumnya apa ada? Enggak ada. Pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat ini, di Tatar Sunda ya, itu Ahlus Sunnah semuanya kok ya. Ada disertasi doktor salah seorang guru saya, beliau meneliti tentang jaringan pesantren di Tatar Sunda ini, semuanya Sunni, Ahlus Sunnah, nggak ada yang Syiah, nggak ada. Karek kamari ngajago kabuyutan gitu kan, ujung-ujungan naon Karbala, Syiah, nggak ada sangkut paut ya. Nah, itu ngedompleng mereka masuk lewat budaya. Ya yang pupuhuna tengarti deh, tengarti gitu kan, tengarti agama yang benar seperti apa Islam Ahlus Sunnah itu ya kabawa gitu kan. Ada backing lagi secara politik udah. Kalau udah politik itu kuat. Ya. Kuat. Dan mereka jangan salah, mereka itu punya banyak kader yang masuk ke pemerintahan, di semua sisi punya mereka. Sekian lama mereka mengkader udah masuk banyak ke partai, banyak. Ya, yang mereka bertakiyah itu. Ya.
Makanya gali ajarannya, bukan pengakuan. Nggak mau ngaku, mau mereka wong takiyah kok mereka itu nggak akan ngaku. Jelas ya? Yang ketiga apa? Yang ketiga, nah, kita menyuarakan tentang bahayanya Syiah dari sisi ajaran akidah, terutama bagi NKRI. Oh, bahaya sekali, Pak. Nah, mereka nanti memutarbalikkan lagi, bahkan buat opini tandingan. Udah dituduh orang yang mengerti mereka sebagai anti NKRI, dituduhlah dibalikin gitu kan, ada teorinya itu, radikal itu kan. Nah, itu padahal mereka sendiri itu. Makanya kaji ajarannya itu takfiri bener itu mereka itu, dan mereka targetnya apa? Kudeta mereka itu pastilah. Mau ngaku atau maksud terang-terangan kan? Tapi kan akidah itu kalau udah kuat mereka akan itu ujungnya gitu, karena itu akidah mereka ya. Nah, nanti di kita berkembang seakan-akan dipelihara karena nanti ada kelompok yang memang dekat sama mereka. Itulah orang-orang liberal, kebebasan teh. Orang liberal mah tutang boro-boro orang Syiah, yang orang non muslim waidah sarua gitu kan, meyakini semua agama sama, semua agama itu benar. Itu orang-orang liberal gitu. Itu cara orang Yahudi menghancurkan Islam dengan begitu caranya ya, kebebasan tanpa batas. Makanya orang Syiah dekat tuh sama orang-orang liberal, dekat sekali. Coba lihat sekarang orang liberal tuh yang mengusung pemikiran liberalisme itu dengan orang Syiah dekat. Kenapa? Karena orang Syiah merasa dibela oleh mereka gitu. Ya wajar, Syiah kan masih ngaku Islam, orang non Islam dibela ke mereka, betul tidak? Dibela, jadi mereka mendapatkan perlindungan kuat. Dan kabar buruknya orang-orang liberal sekarang duduk di bangku-bangku universitas dengan segala macam jabatannya gitu. Liberal, pemilih liberal pemikirannya, Pak. Termasuk di kampus-kampus Islam. Begitu. PR besar lagi. Ya. Nah, sebenarnya kami kalau bergerak dengan kawan-kawan, kita menempuh jalur hukum kok. Tidak ada yang kita langgar. Ya, justru mereka melanggar hukum gitu loh. Kita hukum, main hukum positif aja lah gitu, dengan undang-undang gitu. Itu aja pendekatannya, jelas. Nah, hanya memang tadi kan ada orang-orang liberal yang megang kekuasaan, yang liberal pahamnya termasuk yang di agama juga, ya susah. Kita rindu orang-orang seperti Buya Hamka dulu, yang tegas, umat itu jelas mana hak mana batil. Sekarang ada yang remeng-remeng kok, bingung gitu ya, kenapa mereka masih eksis, jerat dengan penistaan. Ya dulu kan sempat rame ya, cuman tadi ya ini kan kisah panjang atau tiba heula, bukan kisah sekarang. Gue karek kamari NI KW 8 karek kamari, KW 9 itu baru kemarin itu ya. Ini mah sudah tua sekali, ini kelompok kisah tertua gitu. Kenapa? Karena yang mendirikannya Yahudi. Selama masih ada Yahudi, masih eksis juga gitu, masih eksis. Jelas ya? Allah alam bisawab. Masih ada yang lain tidak yang mau bertanya? Dari akhwat ada nggak yang bertanya? Ibu ada yang nanya tidak? Silakan. Ada dari atas yang nanya atas? Kalau nggak ada ditutup ini, sesudahan. Kalau nggak ada, jelas nggak akhwat? Ini santri ya? Ada yang hadir sekarang mau nanya nggak? Tidak ada? Cukup ya? Baik, satu yang kita inginkan, kita ingin pulang kepada Allah dengan selamat ya, dengan akidah yang benar, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kepada sahabat, kepada istri-istri Nabi ya. Kita tidak ingin ya kita punya keyakinan yang batil ya. Kenapa? Karena akidah ini yang akan menentukan selamat tidaknya kita gitu. Jelas tidak? Hati-hati ya.
Yang namanya akidah itu jadi yang mendorong amal, dia menjadi pendorong amal itu. Kalau sesat, ngeri, batil akidahnya, ya sesat juga amalnya. Ya. Sekarang ini kita dibuat opini ini, kita nggak boleh bilang apa hak Anda menyesatkan seseorang. Bukan orangnya, pemikirannya. Karena orang ini bisa jadi berubah, betul tidak? Kan nggak sedikit orang-orang yang berpaham Syiah yang sesat itu kembali ke Ahlussunnah, ada nggak? Ada. Tapi keyakinan bahwa Abu Bakar itu kafir, Umar itu kafir, Aisyah itu kafir, finnar, itu keliru gitu loh. Itu akidah yang nggak benar itu. Nggak boleh ada di Indonesia yang begitu harusnya. Jelas tidak? Orangnya bisa jadi sekarang dia ikut, mungkin nanti Allah beri hidayah, bisa aja begitu. Ya banyak orang yang dunia sesat sekarang kembali kepada al-haq, betul tidak? Jadi bukan orangnya, pemikirannya, ya keyakinan semacam itu tuh keliru gitu loh. Kalau Anda ngaku muslim, keliru. Kita ingatkan dakwah, saya hanya mengingatkan, ya, tawassabil haqqi wa tawassabil sabr, mengingatkan. Dan banyak orang-orang yang berubah sadar karena dakwah itu saja. Kita mengingatkan sebagaimana kami diingatkan para ulama dulu, guru-guru kami, kita ingatkan lagi kepada umat, betul tidak? Bahaya, karena ini panjang ini, bukan kemarin pertarungan panjang ini. Hak dan batil akan terus ada. Ya. Allah alam bisawab, ini disampaikan. Selesai ya kajian 2 pertemuan dari pekan kemarin dan sekarang ya. Semoga yang sedikit ini menjadi benteng akidah kita, agar tidak mudah ya tersesat, terutama di penghujung akhir zaman semacam ini. Ya, Allah alam bisawab. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.